Proposal untuk membantu 1,4 miliar orang dalam menghancurkan Great Firewall China dengan cepat menjadi viral. The Vision Times melaporkan bahwa sebuah proposal untuk membongkar internet China yang dikenal sebagai proposal untuk membantu 1,4 miliar orang untuk menghancurkan tembok internet China yang bodoh, telah mendapatkan perhatian yang signifikan di Twitter. Proposal tersebut menyerukan gerakan pembongkaran global untuk bergabung dan meruntuhkan firewall yang dibangun oleh Partai Komunis China. Pada tanggal 11 Maret akun Twitter @akeongkiaosinsin88 yang mengklaim telah memprakarsai proposal tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 2000 Partai Komunis China telah membangun sebuah firewall internet yang menghabiskan biaya $6 miliar per tahun untuk pemeliharaan dan telah memblokir 310.000 situs web global dan secara efektif mengisolasi 1,4 miliar orang dari 6,6 miliar orang. Ini adalah kejahatan keji yang dapat dibuktikan dalam hitungan menit dan PBB harus membawanya ke pengadilan. Kita harus segera meningkatkan taktik gerilya dari 3 menjadi 5 orang untuk meluncurkan strategi kontra pajak dari 1,4 miliar orang. Proposal tersebut juga menyoroti praktek Partai Komunis China yang menangkap warga yang mencoba menerobos firewall sementara tidak pernah mengakui keberadaannya dalam pengaturan diplomatik. Jika masalah ini diinternasionalisasikan, para pejabat PKT dapat menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mirip dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Lebih jauh lagi, proposal tersebut menarik perhatian terhadap distribusi kekayaan PKC yang tidak merata di mana 5% dari populasi menguasai 95% kekayaan sosial. Dengan keruntuhan ekonomi yang cepat, miliaran orang menghadapi kesulitan yang parah seperti pengangguran, kebangkrutan, dan kelaparan, dan perubahan drastis dalam situasi politik tidak dapat dihindari. Firewall bodoh adalah garis pertahanan terakhir dari PKC. Untuk waktu yang lama, ekonomi PKC telah sangat bergantung pada negara asing. Tetapi masalah firewall dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, meninggalkannya dalam posisi yang rentan. Proposal ini menyarankan bahwa satu-satunya pendekatan yang layak untuk meruntuhkan tembok adalah melalui jutaan orang yang menandatangani petisi, liputan media internasional, dan pemerintah-pemerintah memberikan tekanan pada PKC. Pada akhirnya penghancuran tembok PKC harus menjadi bagian dari agenda politik internasional dengan debat publik yang dapat membantu menghasilkan momentum. Sebagai tambahan @akeongkiaosinsin88 menyarankan berbagai taktik untuk mempromosikan gerakan pembongkaran, termasuk menulis artikel dan posting di media sosial, menerjemahkan dan menyebarkan informasi, menampilkan rambu-rambu jalan, mengajukan petisi kepada pejabat-pejabat terpilih, mencetak dan menyebarkan brosur di malam hari, dan memberitahu keluarga dan teman-teman. Sementara itu, warga negara China disarankan untuk menghindari kamera pengintai dengan segala cara. Netizen telah menunjukkan dukungan mereka untuk inisiatif tersebut dengan beberapa menyatakan, ikut sertakan saya, dan yang lainnya berkomentar, jika tembok runtuh, saya pikir PKC akan segera berakhir. Ini adalah metode yang benar-benar efektif, tolong tetap fokus untuk merobohkan tembok sampai runtuh. PKC benar-benar ketakutan sekarang dan pengkhianat nyata bagi bangsa dan rakyat adalah PKC. Seorang pengguna internet yang menangkap kebenaran mengatakan bahwa PKC memegang pena di satu tangan, dan pistol di tangan lainnya. Jika mereka bisa menipu, mereka akan menipu. Tidak bisa, mereka akan menggunakan senjata. Firewall adalah fondasi dari mesin propaganda PKC. Hanya dengan memblokir akses orang ke informasi, mereka dapat berhasil dalam penipuan mereka. Senjata hanya bisa menembak 5% orang dan mereka tidak dapat membunuh semua orang. Oleh karena itu tembok sangat penting dan jika tembok runtuh, maka PKC akan runtuh. Zhong Weiwang, seorang ahli masalah China yang berbasis di Jerman berbagi pandangannya dengan The Epoch Times mengenai firewall internet PKC. Menurut Zhong, firewall adalah cerminan dari kecenderungan otoriter terpusat PKC dalam ketergantungannya pada ketakutan dan penipuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dia mengatakan mereka takut akan kebebasan berbicara dan informasi, dan mereka takut orang-orang akan mengetahui kebenaran tentang masalah apapun. Karena ketika orang mengetahui kebenaran, oposisi mereka tumbuh. Akibatnya PKT ingin mengisolasi semua orang, dan bahkan menggunakan militer dan polisi untuk menekan mereka.